Oke, intinya keamanan koneksi internet ya. Eh, ada beberapa tidak menyadari apa ya, online online aja, ya kan, browsing browsing aja. Ketika kamu apa itu mendownload lagu, mendownload software, mendownload apa tuh, uh, movie, film, apalagi yang ada free-nya, terkadang kan kita diberi kemudahan, tetapi di dalam itu semua ada beberapa apa ya, semacam itu tadi disusupi, uh, itu tadi bisa virus, bisa ngehack atau berbagai cara untuk merusak ataupun melakukan uh, mengganggu ya, terlebih sampai misalnya melakukan kejahatan. Kenapa kejahatan? Karena sudah melakukan kepentingan untuk kepentingan sendiri ya, apalagi ada yang sampai memperjualbelikan ya kan. Jadi sekarang itu kan kalau mau cepet banyak duitnya kan, ya itu tadi yang digital, yang kripto, banyak ya. Yang mau jalan-jalan apa tuh namanya, jalan sepintas ya, termasuk juga di bidang komputer ini. Kalau misalnya mau dari segi jalan cepat dapat duitnya, banyak sekali ya, tapi dasarnya itu adalah itu tadi, dia harus memahami cara kerja si komputer, cara kerjanya si sistem komputer, cara kerjanya jaringannya juga. Jadi kan di sini ada namanya privasi yang online, aspek keamanan komputer, dan stenografi. Jadi bagaimana melindungi data ketika melakukan namanya apa sekarang ya, LOL ya, online gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita aman? Enaknya sekarang ini kan perangkat-perangkat kita yang gunakan kan, misalnya laptopmu itu aja, bukan ada orang lain pakai gitu kan. Handphonemu hanya kami yang menggunakan. Nah, gitu ya. Jadi lebih itu namanya privasi ya, privat. Jadi kita kalau suatu waktu lupa password ataupun lupa logout, aman karena itu masih punya sendiri ya gitu kan. Tapi ketika kita misalnya kamu sering pakai si A, punya si ini gitu, itu yang menjadi kendalanya ya. Karena apakah uh, si sejahat itu si virusnya? Iya, karena kan itu tadi, virus itu dibuat oleh beberapa oknum atau orang ya, tapi dia memiliki pengetahuan juga, skill untuk itu. Jadi dia bisa membuatkan virusnya, dia memberikan jalan keluarnya. Jadi dia bisa memberikan solusinya ya gitu dia ya. Jadi apakah hack itu diperbolehkan? Ya ada aja ya. Jadi kalau misalnya kan itu kan yang kemarin diceritakan, mereka memiliki sebuah apa jejaring ya, apa itu namanya, semacam kelompok ya gitu dia. Jadi mereka mengembangkan minat bakat ya. Tadinya mereka hanya berbagi ilmu, mencoba. Nah tapi terakhirnya itu tadi ya, internet keamanannya yang bagaimana menyalahgunakan ya. Internet tadi itu adalah ada suatu komputer atau perangkat ya yang bisa melakukan apa namanya, berganti informasi, data secara online. Dan online itu adalah tidak ada batasnya, 24 jam ya, itu namanya maya ya. Penyalahgunaan informasi itu namanya hacking. Hacking itu kan apalagi sudah menyangkut dengan data pribadi, misalnya ke akun bank ataupun data untuk misalnya kalau misalnya itu mau pemilu ya kan, data-data penduduk itu termasuk juga ya. Di sini ada namanya privasi. Privasi itu adalah hubungan antara kerahasiaan dan privasi. Coba aja buka setiap itu tadi, ada sosial media, ada beberapa apa itu, mereka membuatkan bagaimana pengaturan privasi. Jadi ketika kamu ada yang punya akun TikTok, kalau ditanya akun media sosialmu ada berapa? Jangan-jangan Facebookmu ada 5, iya kan? Ada gitu kan? Ininya ada berapa Enggak. gitu, iya kan? Tapi baca aja di situ pasti ada ketentuannya, ketentuan membuat privasinya, privasi
bagaimana kamu nyaman menggunakannya dan orang lain pun tidak terganggu, karena ada juga orang yang apa ya itu tadi ya, memata-matai, kan ada istilahnya mata-matai, kita lihat nanti ada dia yang memang sengaja bikin fake akun palsu ya, mau melakukan penyerangan, itu masih berbentuk, masih mungkin verbal namanya, masih berbentuk bahasa, tapi itu kan sudah menjadi apa itu kejahatan ya. Tapi ada lagi ya, sekarang kan yang itu tadi ya, dia bisa melakukan itu tidak tahu benar atau enggak, dia bisa menyusup, mengetahui inboxnya apa itu Facebook kita, ada bisa memata-matai walaupun kita dia bukan apa kita apa itu tidak masuk di apa kita, dia bisa mata-matai isi WhatsApp. Nah seperti itu kan tindakan-tindakan yang memang kejahatan ya. Jadi di sini namanya privasi itu adalah bisa menyangkut nama, jenis kelamin, pekerjaan. Pekerjaan itu juga termasuk privasi loh ya. Karena kan terakhir itu kan dipertanyakan kenapa peduli lindungi yang Indonesia itu kan sudah melanggar HAM. Benar atau tidaknya kan tidak tahu ya, tapi itu tadi ya, kalau sudah menyangkut di mana rumahmu, nomor bapak, ya kalau kecuali kalau kamu memberikannya secara langsung, tapi kalau kamu mengambilnya secara diam-diam, ya misalnya kamu mau daftar sekolah, kan atau kamu mau buka akun di bank, kan perlu juga siapa nama ibumu, itu kan penting kan ditanya kan. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan. Tapi kalau misalnya di luar itu, ya itu namanya kejahatan ya. Jadi online privasi yang penting sekarang adalah menjaga privasi. Jadi ada bertanya, Bu, gimana caranya supaya Facebook saya apa itu aman kan gitu kan? Nah, itu tadi baca ya, ada di situ ketentuan-ketentuan bagaimana apa itu mengatur, itu namanya settingan ya, settingan privasinya. Jadi bagaimana mengatur segala menghindari ya, karena si media sosial itu kan mereka punya tim, mereka membuat melihat apa yang menjadi kendala atau apa menjadi keluhan si penggunanya, baru mereka membuatkan itu dalam bentuk itu tadi ketentuan-ketentuan. Ya kalau kamu nggak suka ya kamu bisa diblok atau tidak diberikan akun kan gitu kan. Nah, anonimitas dalam aktivitas online ya, di sini anonimitas itu adalah ketika kamu menjelajahi web, chatting, bahkan PTP sekalipun ya. Itu jadi ya, kalau misalnya kamu buka sebuah website, kemudian ada ditanya privasi URL-nya, privasi address-nya, atau dia membuat apa itu cookies ya. Ada yang pernah membaca ada cookies. Jadi itu tujuannya adalah mereka membaca IP address kita. Jadi mereka melihat dari address kita itu ya, dari ini kan setiap kita online ini kan ada IP address-nya. Nah, mereka bisa mengidentifikasi oh ya, atau kalau nanti mereka ini punya iklan atau marketingnya, nanti mereka bisa ya. Jadi tujuan mereka itu kan ke bisnis sebenarnya ya, yang membuat seperti itu. Jadi ada yang kalau bukan usernya atau pelanggannya atau dilihatnya tidak privat, ya mereka tidak masuk. Nah, itu namanya anonimitas ya. Bahkan fiktif sekalipun identitas itu dikelola dengan bahkan atau orang lain ya. Jadi di sini ada antara anonimitas dengan privasi. Jadi privasi membutuhkan anonimitas walaupun biasanya ini adalah dari mana sih security ya, security. Jadi contoh enkripsi ya. Cara terbaiknya sekarang itu adalah seperti bosa ya, ketika kamu coba baca nanti kalau kamu bikin zip ya, kalau misalnya kamu masih bisa membuat kalau apa itu kamu atur ketika kamu mengirimkan sebuah file yang benar-benar rahasia, karena kan sekarang kan undang-undang IT kan sangat sangat apa loh, sangat sebenarnya tujuannya baik ya, ketika kamu membuat kata-kata yang tidak membuat keributan, memecah belah, atau kamu mengirimkan gambar-gambar yang di luar, kan ada undang-undang ITE-nya. Nah, itu bisa menjadi kamu ya sekarang kan sangat mudah orang masuk ke apa itu namanya, ke apa itu kepolisian ya. Nah, itu tadi karena itu tadi ya, di mana-mana kita seperti di mata-matai. Sebenarnya ditanya hak asasi manusia itu ya itulah ya. Jadi kita ada tujuan bagusnya, baiknya, tapi ada juga itu tadi. Sekarang kita
merasa terbebas ya, tidak bisa berbicara. Bahkan misalnya kamu dalam satu grup pun WhatsApp ya, kamu harus berhati-hati karena itu tadi ada orang yang secara langsung mau membagikan, men-share ya apa yang kamu sampaikan, atau ada yang diam-diam dia mau men-share yang kamu bagikan. Nah, itu juga menjadi sebuah mengganggu privasi ya. Jadi di sini anonimitas itu tidak beridentitas. Contoh ikut pemilu ya. Suatu nyoblos itu kan kita kan perhitungannya tidak ditahu ya si A apa pilihannya, si B partai apa enggak ya, tapi bisa dihitung. Jadi nanti terakhirnya kan dapat ya apa itu misalnya si A partai ini ya, tapi kan waktu dia nyoblos itu tidak diketahui si A itu siapa, si A itu dia milih siapa, itu namanya anonimitas ya, termasuk privasi. Ini menjamin kerahasiaan, privasi, dan ini adalah yang sangat mirip, tapi itu tadi tergantung tujuannya. Prinsipnya anonimitas ini adalah privasi juga, tetapi privasi ini membutuhkan anonimitas ya. Jadi itu tadi saat mengirimkan email ya kan, kalau kita mengirimkan email contoh kayak kalau contohnya ibu lah kan, kalau ada penelitian atau pembaca jurnal kan ada nama lengkap, karena nama itu kan sudah menjadi nama ini, kalau kita buat lengkap bisa menjadi apa itu disalahgunakan orang ya kan, ada email. Nah bagi yang berkepentingan email kita ini bisa di hack atau di fake atau dikirimi apa kan gitu kan, karena dia melihat, karena misalnya nih penelitian ibu di situ kan lengkap nama, kampus, bahkan alamat kampus, ada yang mencantumkan telepon. Nah sebenarnya itu sudah tidak apa itu ya, sudah tidak privasi, tapi kan ini kepentingannya kan untuk pendidikan, bukan untuk jualan. Kecuali tadi waktu ibu misalnya membeli sesuatu, ibu cantumkan nomor HP, dan itu kan salah. Tapi kan untuk apa namanya pekerjaan. Jadi harus kamu tahu kapan kamu menempatkan yang namanya privasi dan kapan yang namanya itu tadi data kita itu harus terbuka ya, tidak ditutupi. Itu namanya anonimitas, ada saatnya ya. Steganografi ini yang kemarin kita membahas enkripsi, dekripsi ya. Ini adalah suatu cara yang dapat mengacak ya email sekaligus memverifikasi bahwa email tersebut. Jadi ketika misalnya kamu dikirimi email, ya kan ada di situ kalau kamu setting, kalau misalnya di setting itu ya, di setting di pengaturannya, kalau kamu atur siapa yang bisa ngirim ke kamu atau masuk ke inbox kamu, kalau misalnya fake atau tidak dikenal akan menjadi spam. Nah, itu kan bisa, atau apa ya, masuk ke promosi kan bisa ya, itu diatur. Stenografi ini adalah menyembunyikan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah ini yang kemarin ya dibahas, bagaimana menyisipkan pesan bisa berbentuk kalimat, misalnya dalam kata halo selamat pagi gitu kan, tapi di dalamnya sudah mengandung informasi, atau kamu mengirimkan gambar ya, file atau lagu, tapi di dalam sudah kamu sisip, itulah stenografi. Metode yang mengatasi ketidakamanan data ya, selain tadi membuatkan passwordnya, ada lagi yang membuatkan seperti ini ya, enkripsi, yaitu memberikan, jadi sebelum si apa tuh yang kamu sampaikan informasi itu sebelum sampai ke tangan si B, itu sudah kamu enkripsi, sudah dibuat kode-kode rahasianya, itu yang kemarin dibahas ya. Kemudian nanti sebelum si B menerima itu dikembalikan lagi. Jadi kenapa ketika si A berpindah ke si B, selama di perjalanan ini contoh ya kan, itu kan melalui online. Inilah bisa kenapa ketika kamu online, ketika kamu di tempat umum, biasakan apa hotspot, wifi, biasakan itu jangan buat privat atau matikan. Kenapa? Itu tadi sumber ya, bisa karena ada aja orang yang nakal atau jahat. Jadi mereka bisa dengan yang paham ya. Jadi melalui tadi wifi tadi, walaupun dia kan nggak tahu apa password saya kan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia punya pengetahuan itu bisa ya semacam dihack ya atau diterobos. Jadi ketika kamu di tempat umum, biasakan tadi yang namanya hotspot, wifi, itu di off kan ya, untuk menghindari
itu tadi ya, pencurian data ataupun dengan informasi yang bukan mencuri, tapi bisa saja si A mengirimkan ya itu tadi, maaf ada gambar misalnya yang nggak berkenan atau memberikan hasutan, ya kamu tidak tahu itu dari mana, bisa saja terjadi. Sekarang aja kan WhatsApp bisa ya, kita tidak tahu, tapi oke lah, mungkin dia dapat nomor kita dari siapa, kan kemungkinan pikiran kita begitu ya. Tapi ketika kita online, itu tadi ya, potensi si hacker, potensi virus, kejahatan itu ada. Tapi ketika itu tadi ya, mulai pahamlah bertata ketika kamu online itu tadi ya, kamu tahu kapan harus memasuki sebuah website atau link ya, karena link-link inilah yang membuka peluang-peluang si virus tadi ya, itu tadi bisa kamu diberikan kemudahan membuka sebuah lagu atau mendownload sebuah lagu, ternyata ketika kamu klik itu sudah menyimpan virus. Nah, itu contohnya. Steganografi juga dapat digunakan sebagai tag notes. Jadi contoh, ketika kamu berfoto, sekarang kan kita kan kalau misalnya upload foto ke sosmed, wajah kita kan langsung seperti ditandai, di tag ya kan? Oh iya, ini si A, ini si B. Kenapa? Karena mereka sama ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu di situ berguna. Jadi ketika kita mengupload sebuah foto, itu sudah muncul semacam frame, itu sudah bisa mengidentifikasi ini kira-kira si A. Kita tinggal ya memasukkan aja. Tapi kalau dari segi si algoritma si sosmed tadi ya, si artificial intelligence itu sudah bisa mengidentifikasi itu wajahnya siapa. Nah itu dia. Jadi kalau ada, tidak usah pakai tak ya, ada citra online di sini ada dibuatkan ya. Tujuan steganografi adalah merahasiakan, menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan ya, bisa gambar, bisa juga melalui kalimat atau informasi. Cara kerjanya menyisipkan data ya yang disembunyikan. Oke, kita masih ada waktu. Oke. Nah, ketika online ya, ketika berinternet, apa yang sering ketika kamu membuka komputer ya, atau ketika kamu online, selain sosial media, apa yang kamu buka? Apa? Ya tergantung orangnya. Kalau misalnya orang-orang barat, orang-orang bule kan biasanya mereka lebih cenderung komunikasinya kan lewat email. Kalau kita kan jarang, apalagi sekarang sudah ada WhatsApp, ya kan? Orang lebih dominan, lebih kalau di orang luar itu kan lebih memaksimalkan penggunaan email. Jadi kalau kita kan lebih, apalagi sekarang ada WhatsApp, mau dokumen, mau gambar, mau apa, semuanya dikirim lewat si WhatsApp. Kalau dulu kan enggak ya. Nah, ketika kamu buka email, nah di sini ya, free web, email, serta menyertakan IP. Nah, ini dia. Ada yang misalnya nih, ada link ya, ada yang suka klik unsubscribe ya. Jadi kalau misalnya kan ada tuh pesannya, kalau kamu nggak suka, kalau kamu tidak setuju, silakan unsubscribe kan gitu kan. Nah, ketika unsubscribe, data kita kan diminta juga nama, password kan gitu dia. Nah, itu pun peluangnya dia juga untuk menghack atau mengambil data kita. Jadi sebenarnya kita ini terancam sekali ya. Ini www ya, ketika kamu atau ketika online ya. Nah, di sini tadi ya ada cookie ya, nanti ketika kamu tercantum ya, cookie bukan cookies ya, cookies makanan ya, ini cookie ada tulisannya. Jadi ketika kamu menyetujui cookie-nya, itu ya, kamu mereka merekam atau mengetahui IP kamu, IP address kamu. Ini juga bahaya. FTP, VTP ya, ini mengekspos tentang asal provider seseorang. Nah, ini dia. IRC, IP memegang peran penting ya, IP address yang tadi. Jadi kalau misalnya ketika belajar jaringan ya, itu memang ada address kita itu, ketika seperti kita punya rumah kan ada alamatnya tuh. Nah, ketika kita sering, makanya ketika kamu memberikan autentifikasi email, kamu misalnya berpindah perangkat, dia akan bertanya kenapa, karena biasanya si A ini kan biasanya ini browsing atau login lewat IP sekian, kok tiba-tiba jadi ini dari negara ini lagi. Nah, kamu dikabarin. Nah, itu dia ya fungsinya, autentifikasinya ya. Nah, aspek keamanan internet ada aspek teknis
teknis, yaitu internet gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi ancaman tadi bisa dari secara online-nya yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa juga melalui jaringan tadi, link tadi ya, yang memang harus online ya. Ya ketika kamu tidak online ya tidak ada bahaya ya. Aspek bisnisnya, keamanan data dalam sistem komputer itu tadi, ketika kamu misalnya memesan barang atau kamu mau mendaftarkan akunmu untuk e-commerce, ya itu sudah masuk ke aspek bisnis. Sosial, dari segi penggunanya sering ceroboh menggunakan sistem hingga adanya ya kerawanan sistem. Ini di aspek sosialnya ya. Teknis ya, malicious, ada beberapa istilah, malicious kode jahat yang dibuat untuk tujuan merusak sistem. Ini dibahas virus, worm, trojan horse ya. Vulnerabilities, sebuah kelemahan celah yang dimiliki oleh sistem. Nah, memang setiap perangkat itu ada kelemahannya, dan inilah yang dimata-matai ataupun seperti diikutin mereka. Ketika itu lemah, si virusnya masuk. Spam, tulisan-tulisan yang dikirim melalui email. Ini kan kita pikir, loh ngapain kok aman kok masuk spam gitu kan. Nah, di spam ini pun, ini kan membuat penyakit juga yang menimbun kan, gigabyte kita habis. Contoh iklan-iklan yang dikirim secara terus-menerus. Nah, ini dia. Ini masuk spam ya. Spyware, program yang dibuat oleh seseorang, tujuan merekam, memata-matai. Jadi dia membuatkan semacam itu tadi program, dia menyusup ya, bisa memata-matai. Spyware, phishing dan identity theft ya, ini melakukan pencurian data seperti username, password, dan juga melakukan penipuan. Jadi ini kalau misalnya penipuannya terang-terangan, ini secara itu tadi ya, melakukan phishing. Jadi dia seakan-akan mengirimkan email, link melalui email, namun dia melakukan ini tadi pencurian data. Nah, ini hati-hati bagi yang sering apa itu namanya, transaksi online, pembayaran online, ya seperti itu kan. Oke. Ini Ayu udah mau pulang nih. Aspek bisnis, manajemen risiko, membuat mengidentifikasi risiko, analisa keuntungan dan biaya pengamanan, kerugian. Nah itu dia ya. Ketika kamu belanja online, kan banyak tuh di Google ataupun apa tuh aplikasi-aplikasi yang sepertinya ini memberikan kemudahan. Kamu pakai macam-macam, pembayarannya pun macam-macam. Kemudian e-commerce pun semua kami ikutin. Nah, itu kan apa ya, data kamu itu sudah bukan terpakai ya, mereka ya menyimpan data kamu dan bisa suatu waktu itu terpakai kan gitu kan. Digital Access Management, berusaha mengatur rencana pengemanan data digital yang kita miliki, standar and policy enforcement, membuat peraturan kebijakan. Nah ini dia ya, kalau kamu baca misalnya seperti Google ataupun email-email yang tadi atau sosial media, kalau kamu mau aman, itu baca aja dan ikuti petunjuk pengaturan privasinya. Jadi mereka pun sudah melakukan survei penelitian bagaimana supaya si akun-akun pelanggan mereka itu aman. Jadi kan mereka memberikan petunjuk. Nah, itu diikutin. Itu salah satu cara terbaik bagaimana supaya misalnya media sosial kamu aman. Kemudian ya jadi jangan terlalu sering online, atau kamu ditak-tak ada foto, kamu setuju aja ditak. Nah, itu kan itu sudah membuka jalan untuk itu tadi bisa kejahatan ataupun pencurian data. Sosialnya membuat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan, mengganti password itu tadi ya. Pressure and education itu tadi yang memberikan pendidikan, mengadakan seminar. Jadi bagaimana caranya, karena kan pencurian ini kalau yang online itu kalau misalnya mencuri secara diam-diam, ambil fisiknya itu mungkin enggak ya, tapi itu tadi ya menyusup ataupun melakukan hacker. Oke. Reward and punishment, memberikan penghargaan untuk orang yang membantu menjaga keamanan sistem. Itu tadi, kalau kita kan aktivitas kita paling hanya browsing-browsing, browsing lagu pun yang tidak yang long time ya. Jadi itu tadi pesannya hanya gunakan antivirus saja. Oke, waktu kita sudah cukup sampai di sini. Sekian pertemuan kita sampai 18.40 ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat. Ada pertanyaan? Minggu depan kita ada kuis saja ya, karena minggu depan sudah pertemuan ke-7. Tugas-tugas yang belum dilengkapi ya.
Jadi minggu depan itu kita kuis, tapi ada juga pembahasan sedikit, kemudian lanjut kuis. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup? Oke, sekian. Kita selesai di 18.40. Terima kasih, selamat malam. Kita nggak ke visi lagi ya. Selamat malam. Malam, Bu.